wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope everything will be alright with you. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi Procedure Text. Materi kali ini disajikan menjadi beberapa bagian. Dalam video ini, kita akan mengetahui lebih dalam tentang materi Procedure Text. Untuk lebih jelasnya, yuk simak terus video ini. Anak-anak sekalian, yang akan kita pelajari terkait dengan materi ini adalah tentang definition of procedure text, social function or purpose, fungsi sosial atau tujuan dari procedure text, kemudian generic structure atau struktur procedure text, dan yang terakhir adalah language features atau ciri-ciri kebiasaan dari procedure text. Okay class, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. All my beloved students, siapa di sini yang suka buka video tutorial di YouTube? Nah, video tutorial yang biasa kalian tonton adalah salah satu contoh dari procedure, hanya saja dalam bentuk video. Bagaimana bila dalam bentuk teks? Nah, itulah yang disebut procedure text. So, what is procedure text? Well, procedure text is a text that gives you instruction how to do or make something. Jadi procedure text adalah salah satu teks yang memberikan kepada kalian tentang instruksi atau langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya teks ini diawali dengan how to, atau contohnya how to operate atau how to make. So, what is the social function of procedure text? Apa sih fungsi sosial atau tujuan dari procedure text? The purpose of procedure text is to explain to the reader or listener how to make or do something with the sequence of action or step. Jadi, tujuan dari procedure text adalah untuk menjelaskan kepada para pembaca dan pendengar tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan. Dengan kata lain, procedure text digunakan untuk menguraikan satu persatu bagaimana sesuatu dapat dibuat atau dicapai. Melalui procedure text, kalian akan lebih mudah dalam memahami dan membaca petunjuk cara melakukan sesuatu dengan urutan yang benar. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari procedure text, selanjutnya kita akan membahas tentang generic structure atau struktur yang digunakan dalam membuat procedure text. There are three parts of generic structure in procedure text. The first one is goal atau tujuan. The second one is materials or ingredients or tools, bahan-bahan atau alat yang digunakan. The last one is steps or methods, langkah-langkah atau metode yang digunakan. Berkaitan dengan generic structure, di sini aku akan langsung memberikan satu contoh procedure text. The first is goal. Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan. Biasanya berada pada judul dari teks prosedur tersebut. Contohnya judul teks tersebut adalah How to make scrambled eggs. Bagaimana cara membuat telur orak-arik. The second is materials or ingredients. Merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Contoh materials pada teks tersebut adalah di bagian ingredients, di mana there are 4 ingredients yang dibutuhkan in making scrambled eggs. Eggs, milk, butter, and salt. The last one is steps. Struktur teks procedure berikutnya adalah steps yang berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Pada contoh tersebut, there are 7 steps or method. Ada 7 langkah atau metode dalam membuat telur orak-arik. Well class, we are going to the last point, language features atau ciri atau unsur kebahasaan dari procedure text. There are 4 language features of procedure text. Jadi ada 4 ciri kebahasaan yang digunakan dalam procedure text. The first one, using simple present tense, menggunakan simple present tense. Hal ini dikarenakan dalam procedure text terdapat kalimat-kalimat perintah atau imperative sentences mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Contoh pada teks tersebut pada bagian steps, crack the eggs into a small bowl, add butter and let it melt, pour in the eggs and milk, etc. The second one is using conjunction or connectives,
menggunakan kata penghubung. Kata penghubung atau connectives digunakan dalam sebuah procedure text untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut dan mudah dipahami. Contohnya, first, second, next, after that, then, last, etc. The third is using action verbs, menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan. Pada bagian pertama, kita sudah mengetahui tentang imperative sentences. Hal yang paling penting adalah setiap imperative sentence selalu diawali dengan base verb, yaitu kata kerja dasar yang menunjukkan tindakan. Contoh, crack, weeks, add, pour, etc. The last, using adverb of time or manner, menggunakan kata keterangan waktu atau keterangan cara. Kata keterangan atau adverb digunakan untuk memberikan keterangan. Ada dua jenis kata keterangan atau adverbs yang digunakan dalam procedure text, yaitu adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu. Contoh, around 20 seconds, around a minute. Nah, kemudian adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contoh, well, slowly. Well, baik anak-anak, di sini Ibu kasihkan sebuah exercise. Kalian diminta to identify what are the function social, generic structure, or language features of the text. Di sini kalian harus bisa mengidentifikasi apa fungsi sosial, kemudian generic structure, dan language feature dari text procedure terkait how to make a lemonade. Well, do you understand? Okay, class, I think that's all for our lesson today. I hope you can understand this material about procedure text. Before we close our lesson, let's say Alhamdulillah Rabbil Alamin. Let's continue in the next class with me, Miss Nur Samsiah. See you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.